Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi dengan Raw Studio Channel. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, Arab Saudi merupakan salah satu tempat yang paling istimewa karena disitulah manusia yang paling agung lahir. Arab Saudi sendiri memiliki kabilah-kabilah dan suku-suku, salah satunya suku Badui. Dalam video kali ini kita akan membahas salah seorang suku Badui yang menghisap Allah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kisah ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Bagaimanakah kisahnya? Raw Studio 12 akan mengisahkan kepada Anda. Seorang lelaki Badui telah masuk Islam, tetapi karena keadaan ekonominya yang sangat terbatas dan tempat tinggalnya sangat jauh dari Madinah, ia belum pernah menghadap dan bertemu langsung dengan Nabi SAW. Ia hanya berbaiat memeluk Islam dan belajar tentang peribadatan daripada pemuka kabilahnya yang pernah mendapat pelajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, bahkan sangat mencintai Rasulullah SAW. Suatu ketika, ia mengikuti rombongan kabilahnya melaksanakan ibadah umrah ke Mekkah. Sambil tawaf sendirian, ia terpisah dari orang-orang lainnya. Si Badui ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah. Ya Karim, Ya Karim. Sahabat Raw Studio, ia memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan tepat doa atau zikir idealnya yang dibaca oleh orang ketika tawaf, sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Oleh karena itu, ia hanya membaca berulang-ulang asma Allah yang satu itu. Tiba-tiba, ada seorang lelaki yang mengikuti berjalan di belakangnya, sambil mengucapkan juga, Ya Karim, Ya Karim. Si Badui ini pun berpindah dan menjauh dari tempat orang tersebut, sambil meneruskan zikirnya. Karena ia menyangka lelaki yang mengikutinya itu hanya memperolok dirinya. Tetapi kemudian ia berpindah dan menjauh. Lelaki itu tetap mengikutinya dengan mengucapkan zikir yang sama. Akhirnya, si Badui itu pun berpaling, menghadapi lelaki itu dengan berkata, Wahai orang yang berwajah cerah dan berbadan indah, apakah Anda memperolok-olok aku? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang cerah dan badanmu yang indah, tentu aku sudah mengadukanmu kepada kekasihku. Lalu lelaki itu pun berkata, Siapakah kekasihmu itu? Si Badui pun berkata, Nabiku Muhammad SAW. Lelaki itu pun tampak tersenyum mendengar penuturannya. Kemudian ia pun berkata, Apakah engkau belum mengenal dan bertemu dengan nabimu itu, wahai saudaraku Badui? Lalu Badui itu pun menjawab, Belum. Lelaki berwajah cerah tersebut berkata lagi, Bagaimana mungkin engkau mencintainya jika engkau belum mengenalnya? Bagaimana pula dengan keimananmu kepadanya? Lalu si Badui pun berkata, Aku beriman atas kenabiannya, walau aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan kerasulannya, walau aku belum pernah bertemu dengannya. Lagi-lagi lelaki itu pun tersenyum dan berkata, Wahai saudaraku orang Badui, aku inilah nabimu di dunia dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat. Sahabat Raw Studio, memang lelaki yang mengikuti si Badui itu tidak lain ialah Rasulullah SAW yang juga sedang beribadah umrah. Sengaja beliau mengikuti perilaku si Badui karena beliau melihatnya begitu polos dan unik, menyendiri dari orang-orang lainnya. Akan tetapi tampak jelas begitu khusyuk menghadap Allah dalam tawafnya.
Si Badui tersebut pun memandang Nabi SAW seakan tidak percaya. Matanya berkaca-kaca. Ia mendekat kepada beliau sambil merendah dan mencium tangan beliau. Akan tetapi Nabi SAW memegang pundaknya dan berkata, "Wahai saudaraku, janganlah perlakukan aku sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya. Karena sesungguhnya Allah mengutusku bukan sebagai orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dia mengutusku dengan kebenaran, sebagai pemberi kabar gembira, yakni akan kenikmatan surga, dan memberi peringatan akan pedihnya siksa api neraka." Lalu si Badui itu pun berdiri sambil termangu. Akan tetapi jelas tampak kegembiraan di matanya karena bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba malaikat Jibril pun turun kepada Nabi SAW menyampaikan salam dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan Allah memerintahkan beliau menyampaikan beberapa kalimat kepada orang Badui tersebut, yakni, "Hai Badui, sesungguhnya kelembutan dan kemuliaan Allah, yakni makna asma Allah Al-Karim, bisa memperdayakan, dan Allah akan menghisap ataupun memperhitungkannya dalam segala hal, yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar maupun yang kecil." Nabi SAW menyampaikan kalimat dari Allah tersebut kepada si Badui. Lalu si Badui pun berkata, "Apakah Allah akan menghisapku ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Benar, Dia akan menghisapmu jika Dia menghendaki," kata Nabi SAW. Tiba-tiba si Badui mengucapkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. "Demi kebesaran dan keagungannya, jika Dia menghisapku, aku juga akan menghisapnya." Sahabat Raw Studio. Kalimat Badui tadi membuat Rasulullah SAW tersenyum mendengar pernyataan Badui tersebut dan bersabda, "Dalam hal apakah engkau menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku Badui?" Si Badui pun berkata, "Jika Tuhanku menghisapku atas dosa-dosaku, aku pun akan menghisapnya dengan maghfirahnya. Jika Dia menghisapku atas kemaksiatanku, dan aku akan menghisapnya dengan afwan atau pemaafnya. Dan jika Dia menghisapku atas kekikiranku, aku akan menghisapnya dengan kedermawanannya." Nabi SAW sangat terharu dengan jawaban si Badui tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun menangis, meneteskan air mata yang membasahi jenggot beliau. Jawaban sederhana, tetapi mencerminkan betapa akrabnya si Badui tersebut dengan Tuhannya. Betapa tinggi tingkat ma'rifatnya kepada Allah, padahal dia belum pernah mendapat didikan langsung dari Nabi SAW. Sekali lagi malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu Allah As-Salam mengirim salam kepadamu dan berfirman, kurangilah tangismu, karena hal itu melalaikan malaikat-malaikat pemikul ars menjadi lalai dalam tasbihnya. Katakan kepada saudaramu itu si Badui, ia tidak usah menghisap kami, dan kami tidak akan menghisap dirinya, karena ia adalah salah satu pendampingmu kelak di surga." Sahabat Raw Studio, dari kisah tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ilmu agama yang dimiliki seseorang tidaklah mampu untuk meletakkan seseorang kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan keridhaan dan keikhlasan hati si Badui tadi mampu menjadikannya menjadi sahabat Rasulullah di surga kelak. Semoga kita menjadi salah satu tetangga Rasulullah atau bersama dengan Rasulullah di surga suatu saat nanti. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.